Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع العلماء جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ الحاج قس عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, putaran ketiga dari safari 40 malam hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Rabiul Awal 1436 Hijriah. Riyadul Jannah 26. 4 Rabiul Awal 1436 Hijriah. Alhamdulillah, kita berada di Kelurahan Muharto, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Ini Muharto gang berapa? Gang 5. Yakin gang 5? Saya lihat semua gang penuh kok. Enggak cuma gang 5 ya. Semua gang penuh. Alhamdulillah. Melanjutkan ta'lim kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang secara khusus saya membaca syarah dari kitabul Arba'in An-Nawawiyah Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Al-Hadithul Thalith, hadith yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa? Siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal, di atas 5 pilar. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Bahasa kita rukun Islam. Rasulullah katakan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar atau 5 pondasi. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi atau kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah,
dan menunaikan zakat. Kemudian wahijjil bait. Dalam redaksi hadis ini yang keempat adalah wahijjil bait, dan haji ke Baitullah. Dan yang terakhir wasaumi Ramadan, dan puasa ya di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini adalah rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Pengulangan atau penegasan kembali tentang hadis yang kemarin. Kemarin hadis ats-tsani yang kedua, itu ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Kalau 3 hal ini dikuasai, kita niscaya masuk dalam Islam secara sempurna. Allah Ta'ala perintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara kaffah, secara sempurna, secara totalitas. Kalau masuk Islam jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Kafah, sempurna, totalitas. Caranya bagaimana? Gampang. Tadi rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan rukun ihsan. 3 hal ini kita fahami, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari, kita sudah udkhulu fis silmi kafah. Kita sudah tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Nah, hadis yang ketiga ini penegasan kembali. Bunyal Islamu ala khams. Ada 5 pilar yang membangun agama Islam ini. Artinya satu masyarakat dibilang masyarakat yang muslim, kalau masyarakat tersebut menegakkan 5 rukun ini, 5 pilar ini. Seseorang dikatakan muslim sejati apabila muslim tersebut menegakkan 5 rukun, 5 pilar ini di dalam dirinya. Sebaliknya, kalau pilar ini tidak ditegakkan, maka bangunan Islam di dalam masyarakat, bangunan Islam di dalam jiwa seseorang dipertanyakan. Islam beneran atau Islam KTP? Jelas? Selanjutnya, rukun Islam yang 5 ini, bagaimana cara mempelajari 5 hal ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Anda dapat mempelajari atau menguasai rukun Islam yang 5 ini dalam satu disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih. Ilmu apa? Ilmu fikih. Kalau Anda membuka lembaran-lembaran ilmu fikih, pasti Anda pelajari 5 hal ini. Pertama, biasanya kitab toharoh, masalah wudhu, masalah istinja, kemudian masalah sholat, kan begitu. Setelah sholat nanti masalah zakat, kemudian masalah puasa, kemudian masalah haji. Loh, 5 rukun Islam ini dalam satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu fikih. Gampang, pelajari ilmu fikih semuanya, niscaya Anda menguasai rukun Islam. Bagaimana kalau rukun iman? Rukun iman itu dipelajari dalam disiplin ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Mungkin lebih dikenal ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kalau kita belajar akidah, kita belajar ilmu tauhid, pasti yang dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatun. Stop, cukup. Berarti kan belajar. Nah,
ilmu akidah Allah atau ilmu tauhid ini sebenarnya ya mempelajari rukun iman yang 6. Mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ada berapa? Ada yang wajib kita ketahui 10 nama kan begitu. Kemudian tentang kitab Allah, ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Kemudian kita belajar tentang Rasul-Rasul utusan Allah yang kita wajib ketahui ada 25. Kemudian kita belajar tentang Al-Qadha wal Qadar, ketentuan Allah, suratan takdir Allah yang telah Allah tuliskan. Kemudian tentang hari kiamat. Rukun iman ini dipelajari dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan rukun ihsan dalam ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu suluk. Kenapa? Akhlak, adab seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ihsan. 3 hal ini ternyata gampang. Ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. 3 hal ini dapat kita pelajari dengan mudah asal ada kemauan dalam diri kita untuk mempelajari hal tersebut. Maaf saya tanya jujur, susahan mana belajar fikih dengan belajar matematika? Ayo. Ente matematika bertahun-tahun dari SD, SMP, SMA matematika terus. Terus kalau selesai SMA matematikanya buat apa? Buat apa? Pusing-pusing belajar segala macam, selesai sekolah SMA pengangguran katanya. Daripada pusing-pusing belajar gitu-gituan, gak usah belajar. Gak usah belajar. Ente belajar fikih, ente belajar akidah, ente belajar tasawuf yang benar diamalkan, insya Allah hidup dunia akhirat bahagia. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.